Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya di channel Jos ND09. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya, dimurahkan segala rezeki. Dan saya ucapkan selamat Idul Adha bagi umat muslim Islam buat semuanya. Di video kali ini saya masuk ke babakan pembahasan Dewi Sekar Jagad. Ini Dewi Sekar Jagad. Kalau Sekar Jagad itu kan gelar, itu seperti mahkota ya. Itu Sekar Jagad itu kembangnya dunia. Sekar kan bunga, jagad kan dunia. Boleh dibilang bumi, jagad. Kalau kita melihat sejarah, karena ini saya tatanan laku yang saya bicarakan ya, nggak langsung ke tinggi-tingginya masalah yang ini itu dan lain-lain ini. Kalau kita melihat sejarah tatanan Nusantara saja, jangan jauh-jauh untuk urusan dunia, Nusantara saja. Pada waktu dulu, di zaman Majapahit, mau menyatukan Nusantara kan, di situ pernah terjadi peperangan ya, atau kesalahpahaman, atau ada intrik politik di dalam kerajaan itu. Prabu Hayam-Wuruk gagal menikah, gagal menyatu sama Dyah Pitaloka, putri Pajajaran. Karena gagalnya Nusantara menyatu dan timbul mitos sampai saat ini, banyak larang-larangan, orang Jawa sama orang Sunda, banyak pantangan lah. Itu sebenarnya mitos, itu cuma kesalahpahaman, tidak seperti itu. Jadi perjalanan kita kalau melihat babakan Ratu Adil, Satrio Piningit itu, kita harus benar-benar tahu tatanan laku kita menyimak sejarah, atau kita mempunyai lakon untuk mencari makom. Semua kan ada tatanan lakunya. Nah ini, karena yang namanya Ratu Adil itu kan keadilan Gusti Allah, keadilan Tuhan. Dan semuanya itu kebangkitan para pejalan-pejalan yang selalu eling lan waspada. Dalam arti eling lan waspada itu kita mengingat sama jati diri kita sendiri, mencari jati diri kita sendiri, selalu hati-hati dalam apapun itu, tidak penuh tidak merasa dan tidak penuh keakuan, atau intinya tidak tamak. Semuanya adalah ketentuan Tuhan, Gusti Allah. Ini saya teruskan.
Jadi proses perjalanan itu nanti diawali dengan menyatunya Nusantara adalah ya Majapahit, Pajajaran menyatu lagi. Dari dulu yang pernah gagal menyatu, itu Prabu Hanyawuruk sama Dewi Dyah Pitaloka itu menyatu lagi. Dan Dewi Dyah Pitaloka itu dikasih gelar sama para ibu-ibunya, para ratu-ratunya. Itu Sekar Jagad. Karena dari perang Bubat kemarin hingga saat ini, hingga mau kemunculan menyatunya atau pernikahan Nusantara itu terbingit. Jadi kalau kita bicara babagan piningit itu banyak sekali. Banyak piningit yang pada dipingit. Jadi ntar ada pernikahan Nusantara ya dari Majapahit sama Pajajaran, itu lingkupnya Nusantoro. Karena Nusantoro itu kan luas. Nusantoro itu luas ya, yang namanya Nusantoro. Itu nanti ya babagan Nusantoro ya bisa saya terangkan lagi. Yang jelas awal-awal perjalanan itu Nusantara ini untuk tatanan laku pertama itu menyatunya Prabu Hanyawuruk dan Dewi Dyah Pitaloka Sekar Jagad dari Pajajaran, Putri Mundingwangi. Karena itu hakikat semua itu masih saudara pada dasarnya, itu menyatunya Nusantara. Itu tahapannya seperti itu. Jadi kita berjalan, kita pelaku atau kita harus tahu tatanan laku ya. Bukannya di sini saya intinya itu menggurui atau seperti apa, ini hanya tukar kawruh kita biar bisa kita petik hikmahnya. Jadi menyatunya Nusantara ini ya kembalinya menyatunya Pajajaran sama Majapahit ya, karena Pajajaran itu ibaratnya mutiaranya Majapahit lah, emasnya Majapahit, hartanya Majapahit juga boleh dibilang seperti itu. Dan itu perjalanan nanti akan menyatu di perjalanan bocah Angon dan pemuda berjanggut itu. Itu perjalanan ada dua sosok dari awal lakunya itu udah bersama, tidak saling mencari lagi. Itu semua ibaratnya tuh 1001 perjalanan itu menebus semua. Dalam arti menebus itu dia perjalanannya itu semua apa yang menjadi perjalanan itu ditebus semua. Ya, itu yang namanya nanti ada pernikahan di Lebak Cawane itu. Menyatunya Majapahit dan Pajajaran, dan Dewi Dyah Pitaloka di alam luhur mendapat gelar Dewi Sekar Jagad. Itu menyatunya Nusantara. Jangan jauh-jauh dulu melihat dunia, berangkat dari Nusantara seperti itu perjalanannya. Kalau kita bilang masalah perjalanan kita semua pada susah, semua pelaku sekarang pada susah, pada sulit, yang nggak punya lakon aja sekarang masyarakat umat juga pada susah gitu.
Makanya semua sulit, semua susah, semua pasti diuji. Yang nggak punya perjalanan di situ pun juga pasti banyak ujian yang namanya kita kehidupan di alam dunia. Terus sekarang kita sebagai manusia, ya kayak saya sendiri semua belajar untuk legowo. Kita legowo, pasrah, itu aja. Apapun yang terjadi, jangan berangan-angan yang seperti apapun, kita pasrahkan saja. Jangan tinggi-tinggi kita untuk berpikir dulu. Kita harus tahu tatanan lagu. Ya, jadi di video ini perjalanan itu nanti ada pernikahan Nusantara di Pitaloka sama Prabu Hanyangwuru. Itu dari dari itu dulu proses perjalanannya seperti itu. Jadi semua itu dirangkum. Ini tahapan-tahapan itu akan terjadi nanti. Ya, mungkin video dari Jab cukup sekian. Insya Allah. Ini pernikahan Nusantara Dewi Sekar Jagad. Itu intinya seperti itu, sama Prabu Hanyangwuru. Itu nanti akan seperti itu dulu laku-lakunya itu. Insya Allah semoga kita selalu disehatkan, dimudahkan segala urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.